Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang makanan menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, makanan itu dalam bahasa Arab yaitu to'am, artinya makanan. To'am ini disebutkan sebanyak 48 kali. Di antaranya berbicara tentang berbagai aspek berkaitan dengan makanan tersebut. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 249, lafaz to'am ini diungkapkan secara umum untuk segala sesuatu yang dapat dimakan, dan kadang juga diungkapkan untuk sesuatu yang dapat diminum. Lafaz to'am juga digunakan untuk menunjukkan makanan tertentu, yakni tergantung pada konteks pembicaraan dalam ayat tersebut. Salah satunya yaitu surat Al-Maidah ayat 5 yang secara khusus mengandung arti binatang sembelihan. Semuanya itu merupakan beberapa makna makanan yang terdapat dalam Al-Quran. Selain lafaz to'am, makanan di dalam Al-Quran juga disebutkan dengan lafaz Maidah. Maidah ini hanya digunakan untuk menunjukkan suatu menu hidangan yang lengkap untuk disantap. Misalnya, nasi lengkap dengan lauk pauknya yang kemudian siap disantap. Makanan menurut Al-Quran dibagi menjadi beberapa ragam. Yang pertama ada hewani dan nabati. Hewani ini berasal dari hewan, mengandung kolesterol dan asam lemak jenuh, berbentuk cair dan padat. Kemudian ada nabati. Nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, mengandung fitosterol dan asam lemak tak jenuh berbentuk cair. Pada kali ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama, perintah Allah tentang makanan yang dihalalkan. Yang kedua, hewan sembelihan sebagai makanan. Yang ketiga, makanan yang halal dari protein nabati dan hewani. Dan yang keempat, makanan sebagai menu hidangan. Perintah Allah tentang makanan yang dihalalkan. Semua ayat yang didahului oleh panggilan mesra Allah untuk ajakan makan, baik yang ditujukan pada manusia, yaitu ayyuhan nas, kepada Rasul ya ayyuhar Rasul, maupun kepada orang-orang mukmin ya ayyuhalladzina amanu, selalu dirangkaikan dengan kata halal atau thayyiban. Ini semua menunjukkan bahwa makanan yang terbaik adalah makanan yang memenuhi kedua sifat tersebut. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara tegas bahwa manusia sudah diperintahkan untuk memilih makanan yang akan dikonsumsinya, baik itu dari sisi kehalalan maupun kualitas makanan tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah yang ditujukan kepada manusia untuk memilih dan memilah makanan yang hendak dikonsumsi, yaitu makanan tersebut harus bersifat halal, karena kehalalan suatu makanan merupakan unsur terpenting yang wajib diperhatikan oleh umat Islam, terutama dalam hal memilih makanannya. Kemudian, makanan tersebut harus baik atau thayyib, yang artinya makanan itu tidak berbahaya bagi tubuh. Tentang kehalalan dan kebaikan suatu makanan, Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa tidak semua makanan yang halal itu otomatis baik, karena tidak semua yang halal itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Islam telah menetapkan bahwa yang berhak atau berwenang menentukan kehalalan segala sesuatu adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tidak ada seorang pun yang berhak melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Demikian pula sebaliknya. Manusia dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan sedikit pun. Menurutnya, siapa yang melakukannya berarti telah membuat sekutu baginya. Karena sesuatu yang dihalalkan bagi Allah adalah yang bermanfaat bagi manusia sendiri, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, hewan sembelihan sebagai makanan. Secara eksplisit, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dihalalkan memakan hasil sembelihan ahli kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Artinya, makanan sembelihan orang-orang yang diberi ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dari ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa penyembelih haruslah dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam atau ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Imam Syafi'i menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan Bani Israel. Sedangkan bangsa-bangsa lain yang ikut-ikutan mengadopsi agama Yahudi atau Nasrani sebagai agamanya, maka tidak termasuk dalam kategori ahli kitab. Dengan alasan bahwa dahulu ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam tidak diutus kecuali kepada Bani Israel, dan dakwanya pun tidak diperuntukkan bagi semua bangsa di dunia selain Bani Israel. Syarat-syarat tentang cara menyembelih dengan menyebutkan beberapa cara yang tidak direstui, seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akalas sabu illa ma dzakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusub. Artinya, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Binatang-binatang yang mati dengan cara-cara tersebut dapat dikategorikan sebagai makanan yang haram, karena binatang yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas adalah dapat dikatakan sebagai bangkai, karena di Al-Quran telah ditegaskan pengharaman memakan bangkai. Namun berbeda halnya dengan bangkai hewan laut atau sungai yang sudah mati dengan sendirinya, maka bangkai tersebut halal untuk dimakan. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 96, yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan buruan laut dalam ayat di atas adalah binatang hidup yang ditangkap atau diperoleh dengan jalan upaya seperti memancing, menjaring, dan sebagainya, baik itu dari kolam, sungai, danau, dan lain-lain. Sedangkan makanan yang berasal dari laut adalah bangkai ikan atau hasil tangkapan yang kemudian digarami dan dikeringkan. Biasanya juga dijadikan persediaan atau bekal oleh para musafir dan orang yang tinggal jauh dari pantai. Makanan yang halal dari protein nabati dan hewani. Terkait tentang makanan, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa syarat suatu makanan yang dihalalkan itu harus bersih baik bendanya, cara memperolehnya, maupun cara menghidangkannya. Adapun selera manusia itu suka atau tidak, bergizi apa tidak, itu juga masalah lain. Tidak perlu dikaitkan dengan hukum makanan, karena dalam ajaran Islam dapat dipastikan kehalalannya. Tidak ada pemberi rizki selain Allah, karena itulah rizki yang diterima langsung dari Allah tanpa sebab lebih tinggi dan lebih mulia daripada rezeki yang diraih dengan sebab. Namun bukan berarti makanan yang mereka inginkan itu
tidak mengandung manfaat. Misalnya, sayur-sayuran yang termasuk dalam kategori bakol seperti mentimun, kacang adas, bawang putih, dan bawang merah. Semua tumbuh-tumbuhan yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak bahan-bahan makanan nabati yang disediakan Allah untuk kepentingan manusia. Antara satu jenis makanan dengan makanan yang lain tentu memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Makanan sebagai menu hidangan. Yang dimaksud dengan makanan hidangan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 112 adalah semua ragam makanan seperti roti, buah-buahan, ikan, dan lain sebagainya. Hidangan tersebut digunakan untuk kebutuhan merayakan hari raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Ma'idah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qalal hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunazzala alaina ma'idatan minas sama' qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Artinya, ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." Pesan Al-Quran tentang makanan bagi kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan sempurna, manusia yang dianugerahi akal untuk senantiasa berpikir dan merenungkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, seperti bumi, langit, dan seluruh isi yang ada di alam raya ini merupakan semata-mata untuk kepentingan makhluk, yaitu manusia. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia di dunia ini telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, semua bukti kebesaran dan kekuasaan serta kasih sayang Allah yang tak terhingga kepada manusia. Namun, manusia malah tidak mensyukurinya, bahkan melupakan dan mengabaikan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Salah satu kasih sayang Allah kepada kita yaitu Allah menyediakan berbagai makanan di alam ini. Hubungan makanan bagi kelangsungan hidup manusia secara keseluruhan itu berhubungan dengan kesehatan fisik maupun mental. Maka dalam Al-Quran ini pada surat Al-Baqarah ayat 172 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman makanlah di antara rizki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Dalam hal kaitannya dengan kesehatan jasmani atau tubuh manusia, di dalam Al-Quran telah banyak dijelaskan tentang keanekaragaman makanan yang seharusnya dikonsumsi dan tidak dikonsumsi oleh manusia, baik itu makanan yang mengandung unsur nabati maupun unsur hewani, serta banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah atau anjuran mengkonsumsi makanan yang halal yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut juga relevan kaitannya dengan ilmu gizi tentang prinsip-prinsip makanan yang layak dikonsumsi, yaitu berfungsi untuk memelihara kesehatan. Karena di dalam ilmu gizi yang ada di makanan yang baik itu adalah makanan yang digunakan untuk memenuhi beberapa fungsi. Ada juga makanan yang harus dikonsumsi oleh tubuh manusia, yaitu makanan yang mengandung banyak gizi di dalamnya. Meskipun tidak ada makanan yang semuanya mengandung zat gizi secara lengkap dalam kuantum masing-masing yang mencukupi kebutuhan tubuh, maka manusialah yang seharusnya cermat memilah dan memilih makanan tersebut yang memberikan kemanfaatan bagi tubuhnya. Selain itu, makanan memiliki pengaruh yang sangat besar dan urgent bagi pertumbuhan dan kesehatan jasmani tubuh manusia. Selain kesehatan jasmani, makanan juga berpengaruh pada kesehatan jiwa atau mental seseorang. Karena Quraisy Shihab mengatakan bahwa sehat dalam pandangan agama bukan sekedar bebas dari suatu penyakit, baik itu jasmani maupun rohani. Dengan demikian, fungsi makanan yaitu agar dapat tercapai pada keseimbangan gizi yang tidak hanya untuk kesehatan jasmani, akan tetapi juga untuk kesehatan mental.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Dalam ayat tersebut, Allah telah menunjukkan kepada hambanya untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan yang telah direzekikan kepada mereka. Maka hendaklah manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas, di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada berbagai jenis makanan yang dilarang atau diharamkan untuk dikonsumsi manusia, karena sebagian besar terkandung mudorotnya. Misalnya Homer dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Kemudian bangkai darah dan daging babi pada Quran Surat Al-An'am ayat 145. Jenis makanan tersebut menurut Quraisy Shihab merupakan jenis makanan dan minuman yang dapat mempengaruhi jiwa seseorang atau mental yang mengkonsumsinya. Maka dari itu Allah mengharamkan manusia memakan dan meminumnya. Penjelasan Al-Quran terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan, baik itu makanan halal dan baik untuk dikonsumsi atau makanan yang diharamkan oleh Allah, yang mana hal tersebut sesuai dengan Al-Quran dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Di dalam ayat tersebut dijelaskan secara tegas bahwasanya jenis-jenis makanan seperti darah, daging babi, bangkai, dan homer merupakan makanan yang dapat membahayakan tubuh manusia jika mereka mengkonsumsinya. Telah diketahui bahwa bangkai adalah semua jenis binatang yang telah mati tanpa melalui penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syar'i. Walaupun binatang tersebut mati karena jatuh, tercekik, dipukul, ditanduk dengan binatang buas lainnya. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan berulang kali sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, Surat Al-An'am ayat 145, dan Al-Baqarah ayat 173, bahwa bangkai itu haram untuk dimakan. Hikmah yang dapat diambil dari pengharaman bangkai karena dalam bangkai terdapat darah yang beku yang dapat membahayakan manusia dan juga dapat merusak daging serta biasanya mudah terkena berbagai macam penyakit. Jadi bangkai adalah hewan ternak yang mati di mana darah kotor yang terdapat dalam hewan ternak tersebut tidak keluar, sehingga dalam waktu yang singkat darah dalam bangkai tersebut akan tercemar oleh berbagai mikroorganisme yang terdapat dalam kotoran hewan. Dan apabila dikonsumsi manusia, maka mikroorganisme tersebut akan tercemar di dalam tubuh manusia. Dengan demikian, sangat tepat jika Islam mengharamkan umatnya untuk mengkonsumsi daging bangkai. Yang kedua, ada hikmah pengharaman daging babi. Banyak ahli tafsir yang menjelaskan bahwa hikmah diharamkan daging babi karena dapat membahayakan kesehatan dan keadaan yang kotor dan najis. Makanan yang disukai babi adalah makanan yang kotor dan najis, sehingga dalam daging babi tersebut mengandung berbagai kuman penyakit. Orang yang memakan daging babi akan timbul dalam tubuhnya cacing-cacing pita, yaitu cacing yang timbul akibat binatang memakan bangkai tikus, sehingga daging babi tersebut sulit dicerna karena terlalu banyaknya lemak dalam lapisan-lapisan ototnya. Bahkan, zat lemak yang ada di tempat itu menyebabkan cairan lambung tidak bisa sampai kepada makanan. Akibatnya menyulitkan pencernaan zat-zat putih dan merusak lambung. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.